ketemu lagi dengan Kak Nurul. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Ada yang tahu hari ini kita akan bahas bangun apa? Iya, betul. Kita akan bahas bangun yang kedua, yaitu bangun apa? Bangun balok. Yang mana nih bangun balok? Yang ini ya. Ini adalah bangun ruang balok. Pada video sebelumnya, Kak Nurul sudah membahas tentang bangun ruang kubus. Nah, definisinya, kemudian ada sifat-sifat jaring-jaring, rumus luas permukaan, rumus volume, kode QR menggunakan AR atau augmented reality, kemudian juga ada contoh soal dan juga pembahasannya. Nah, pada video kali ini, kita akan juga membahas semua itu. Jadi, stay tune aja ya. Selanjutnya, yang kedua yaitu bangun ruang balok. Nah, langsung aja ya kita mulai pembahasannya. Apa sih balok itu? Jadi balok itu adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi sejajar, di mana setiap sisinya berbentuk persegi atau persegi panjang dan minimal terdapat 1 pasang sisi sejajar yang memiliki ukuran yang berbeda. Nah, untuk gambar balok sudah kakak cantumkan di bawah ini ya. Ini merupakan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, apa bedanya dengan kubus? Kalau kubus itu kan besar semua sisinya atau panjang sisinya itu kan sama semua. Nah, kalau balok ini enggak. Selanjutnya kita akan bahas sifat-sifat balok. Yang pertama yaitu memiliki 8 titik sudut. Yang mana sih titik sudutnya itu? Ini titik A, titik sudut B, C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya, balok memiliki 12 rusuk dengan kelompok rusuk yang sangat panjang. Rusuknya yang sama yaitu yang pertama AB sama dengan CD atau DC, kemudian ada EF dan HG. Kemudian yang kedua yaitu AD, yang ini ya, yang di samping AD, BC, EH, dan FG. Kemudian yang ketiga yaitu AE dengan AE, yang ini ya, tegak ya, AE, BF, CG, dan DH. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu memiliki 3 pasang sisi atau bidang berhadapan yang kongruen, yaitu ABCD, ABCD, kemudian EFGH, ya kan? Terus ada juga ABFE, ABFE yang depan ya, nanti pasangannya dengan yang belakang, berarti CDHG. Kemudian yang samping ADHE dan juga BCGF. Selanjutnya yang keempat memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang, yaitu AC ya, miring ya, AC, BD, AF, BE, AH, DE, BG, CF, CH, DG, EG, dan yang terakhir yaitu FH. Kemudian yang kelima, memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik, yaitu AG. Kita lihat di sini AG. Kemudian ada BH, kemudian ada CE, kemudian ada DF. Nah, yang terakhir memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang yang setiap pasangannya saling kongruen, yaitu ABGH. ABGH. Jadi miring ya bidangnya ya. Kemudian CDEF, ADGF, BCHE, ACGE, dan yang terakhir yaitu BDHF. Nah, kemudian kita akan bahas yang ketiga, yaitu jaring-jaring balok. Cara menghitung luas permukaan balok yakni dengan menghitung semua luas sisinya. Oleh karena itu, untuk dapat melihat luasan balok, perlu dibuatkan jaring-jaring. Nah, berikut beberapa bentuk jaring-jaring balok disajikan pada gambar. Nah, sebenarnya ya, kalau balok itu dibuka, jadi gini. Kebayangkan kalau gambar balok yang udah dibuka, ini disebut jaring-jaring balok, gitu ya, bisa dipahami. Selanjutnya, kita akan bahas rumus balok. Yang pertama, yaitu luas permukaan. Luas permukaan berarti luas seluruh permukaan yang menutupi si balok ini. Kita udah tahu kan, kalau balok itu kan terdiri dari 3 pasang sisi. Berarti ada 6 buah persegi panjang yang dihubungkan.
Berarti luas permukaan balok adalah jumlah dari luas keenam persegi panjang ini, yaitu sisi bawah. Coba kita lihat slide sebelumnya. Ya, sisi bawah ditambah dengan sisi atas, ditambah dengan sisi depan, sisi belakang, ditambah lagi dengan sisi samping kanan dan juga samping kiri. Kita tandai dulu bagian ini merupakan panjang balok AB ini. Nah, panjang balok, kemudian sampingnya ini namanya lebarnya. Kemudian tingginya yang mana? Tingginya yang ini, yang tegak lurus. Oke ya. Oke, kita fokus ke bawah dulu, sisi bawah. Luasnya kan, ini kan persegi panjang ya, jadi luasnya kan panjang kali lebar. Sisi atas kan juga sama. Sisi atas sama sisi bawah ini kan sama. Jadi, luasnya panjang kali lebar juga. Nah, untuk sisi depannya, luasnya kan sisi depan, ini ABFE. Ini kan berarti panjang kali tinggi. Ya kan? Ini juga sama dengan sisi belakangnya juga panjang kali tinggi. Panjang kali tinggi. Coba kita lihat sisi kanannya. Luasnya yang mana? Lebar kali tinggi. Kan nggak ada panjangnya kan tadi? Terus sisi kirinya sama, lebar kali tinggi. Nah, karena semuanya berpasangan, maka kita perpendek aja rumusnya menjadi 2 kali PL tambah PT tambah LT. Udah deh, ini dia rumus luas permukaan balok. Nah, sekarang kita bahas volume baloknya ya. Kalau volume berarti kan sama dengan isi atau kapasitasnya. Seperti yang Kak Nurul sebutkan di video sebelumnya, ternyata untuk menentukan volume kubus, balok, ataupun prisma, kita cukup mengkalikan luas alasnya dengan tinggi bangun tersebut. Nah, kita balik lagi ke balok. Balok kan alasnya persegi panjang. Nah, luas alasnya kan berarti panjang kali lebar. Lalu kita kalikan dengan tingginya. Maka volume balok itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Bisa dipahami kan? Selanjutnya di sini Kak Nurul cantumkan gambar marker augmented reality atau kode QR pada halaman ini ya. Silahkan kalian bisa men-scan menggunakan Google Lens pada smartphone atau disebut dengan pemindai. Selain itu, jika kalian tidak membawa atau tidak memiliki device lain, kalian bisa langsung mengklik gambar kode QR berikut. Nah, jika sudah berhasil, akan muncul tampilan beranda AR. Kemudian kalian bisa mengklik menu lihat dalam 3 dimensi atau bisa juga mengklik menu letakkan di ruangan Anda. Nah, di sini Kak Nurul contohkan dengan mengklik menu lihat dalam 3 dimensi. Jika proses loading sudah selesai, kalian akan disuguhkan beranda menu, yaitu tentang bangun ruang balok. Nanti akan terdapat pengertian balok itu apa, kemudian ada contoh bangun balok secara 3 dimensi, dan juga kalian bisa memutar dengan cara menggunakan 1 jari atau memperbesar dan memperkecil objek dengan menggunakan 2 jari. Nah, nanti di belakangnya akan terdapat contoh benda balok. Di antaranya terdapat paving block dan juga kulkas. Nah, jika sudah, kalian bisa mengklik tombol next untuk beralih ke tampilan selanjutnya, yang nantinya kalian akan disuguhkan tampilan sifat-sifat bangun balok. Nah, di sini juga kakak contohkan jika memindai atau men-scan menggunakan HP. Jadi nanti tampilannya sama aja ya. Nanti akan muncul tulisan augmented reality bangun ruang balok. Nanti kalian bisa mengklik lihat dalam 3 dimensi. Nah, nantinya tampilannya akan sama persis jika menggunakan laptop. Supaya kalian paham cara menggunakan kedua rumus tadi, mari kita praktekkan ke contoh soal berikut. Contoh soal pertama, sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 4 cm. Maka luas permukaan balok tersebut adalah, tadi ya udah diketahui panjangnya yaitu 12 cm, lebarnya 6, dan tingginya 4. Nah, kita buat dulu PL, LT, sama PT, biar rapi aja. Nah, di sini kita kalikan ya, P kali L, berarti 12 kali 6, dapatnya 72. Kemudian L kali T, 6 kali 4, dapatnya 24.
Kemudian P kali T, kita kalikan, P-nya 12, T-nya 4. Jadi hasilnya yaitu 48. Karena di sini yang ditanyakan luas permukaan, maka LP sama dengan 2 kali PL tambah LT tambah PT. Jadi tadi ini kita masukkan 72 ditambah 24 ditambah 48. Hasilnya 144. Nah, jangan lupa kita kalikan 2 ya. Ini 2 ya. Bukan 12. Jadi 2 dikalikan dengan 144 yaitu 288 cm persegi. Kemudian contoh soal kedua. Suatu balok memiliki luas permukaan 208 cm persegi. Jika lebar dan tinggi balok masing-masing adalah 8 cm dan 6 cm, tentukan panjang balok tersebut. Nah, kita catat informasi pentingnya tadi. Di soal tersebut, luas permukaannya yaitu 208 cm persegi. Lebarnya 8 cm, tingginya 6 cm. Seperti tadi, kita rapikan dulu, kita cari dulu panjang kali lebarnya L kali T, P kali T. Karena panjangnya belum diketahui, maka kita tulis P gitu aja. L-nya kita dapat 8 ya tadi di soalnya. Jadi P kali 8 sama dengan 8P. Untuk LT-nya yaitu 8 kali 6, udah diketahui semuanya. 8 kali 6 dapatnya 48. Kemudian P kali T. Karena P-nya belum diketahui, jadi P kali 6 sama dengan 6P. Tadi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu panjang baloknya. Kita pakai rumus luas permukaan. Luas permukaan sama dengan 2 kali PL ditambah LT ditambah PT. Kita masukkan ke sini. Luasnya 208 sama dengan 2 kali 8P tambah 48 ditambah 6P. Nah, di sini yang ada variabelnya kita jumlahkan terlebih dahulu, ya kan? Kita kelompokkan. Jadi nanti hasilnya 208 sama dengan 2 kali 14P ditambah 48. Nah, di sini biar duanya ini hilang ya. Jadi kita bagikan ke sini, pindah ruas. 208 dibagi 2 yaitu nanti hasilnya 104. Nah, di sini biar enak ya, kita balik aja. Jadi 14P ini kita kesinikan, terus 104-nya kita pindahkan ke sini aja. Gitu, sama aja kan? Nah, 14P sama dengan 104 dikurangi 48 yaitu 56. Nah, kemudian karena 14P ya, ada bilangan, ada variabel, jadi ini merupakan 14 kali P. Sama kayak 3A. 3A itu kan 3 dikali A. Karena di sini kali, kalau kita pindah ruas jadinya bagi. Jadi P sama dengan 56 dibagi 14, jadi P-nya adalah 4 cm. Jadi panjang baloknya yaitu 4 cm. Selanjutnya, contoh soal ketiga. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 7 meter, dan tingginya 4 meter. Dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya 50.000 per meter persegi. Seluruh biaya pengecatan aula adalah, nah kita tulis dulu di sini, diketahui panjangnya kan 9 meter, lebarnya 7 meter, tingginya 4 meter. Yang ditanyakan biaya untuk mengecat dinding dalam aula tersebut. Jika biayanya 50.000 per meter persegi, intinya kan kita cari luas dinding aula yang mau dicat dulu kan. Perhatikan baik-baik ya, coba kita bayangkan sketsa aulanya. Ada panjang, ada lebar, dan ada tingginya. Kalau dicat itu kan dindingnya aja nih. Lantai sama atapnya atau langit-langitnya itu kan nggak dicat. Kalau dinding depan sama belakangnya kan berarti luasnya sama-sama P kali T. Kalau dinding samping kanan sama kiri luasnya kan L kali T. Berarti kan kita cuma perlu menghitung PT sama LT-nya aja. LT di sini kan L-nya 7, T-nya 4. Jadi 7 kali 4 yaitu 28. Untuk PT-nya yaitu P9, T-nya 4. Jadi 9 kali 4 yaitu 36. Nah, kalau udah rapi nih, baru kita masukin ke dalam luas permukaan balok.
LP sama dengan 2 kali PL tambah LT tambah PT. Ini PL-nya nggak dipakai ya, karena lantai sama langit-langitnya nggak dicat. Jadi LT-nya kita masukin 28, PT-nya 36, kemudian kita tambahkan, kita jumlahkan 28 tambah 36, yaitu 64. 2 kali 64, yaitu nanti hasilnya 128 meter persegi. Tapi ini belum selesai ya. Tadi kan yang ditanyakan berapa seluruh biaya pengecatan aula. Jadi, karena luasnya tadi 128 ya, tadi biaya catnya 50.000 per meter persegi. Karena ini satuannya udah sama, meter persegi, jadi kita kalikan aja. Jadi biayanya yaitu 50.000 dikalikan 128. Jadi seluruh biaya pengecatan aula adalah Rp6.400.000. Selanjutnya, contoh soal keempat. Sebuah kolam berbentuk balok berukuran panjang 5 meter, lebar 3 meter, dan dalam 2 meter. Banyak air maksimal yang dapat ditampung adalah, nah kita tulis dulu nih, panjangnya 5 meter, L-nya atau lebarnya 3 meter. Nah, dalam itu sama aja kayak tinggi ya. Jadi tingginya adalah 2 meter. Nah, yang ditanyakan yaitu banyak air maksimal yang dapat ditampung. Kata kuncinya yaitu di sini ditampung. Ditampung ini kan berarti kapasitas airnya ya. Ingat, kalau kapasitas air atau isi itu kan sama aja nama lainnya dari volume. Soal ini intinya adalah ditanyakan volume kolamnya. Oke deh, tinggal kita masukin aja. Jadi V sama dengan P kali L kali T. P-nya 5, L-nya 3, T-nya 2. Jadi 5 kali 3 15, 15 kali 2 yaitu 30. Jadi ini hasilnya yaitu 30 meter kubik. Selanjutnya, contoh soal kelima. Halimah membuat model balok padat yang terbuat dari bahan gipsum dengan luas alas 200 cm persegi dan tingginya yaitu 9 cm. Harga gipsum per liter adalah Rp15.000. Rupiah minimal uang Halimah yang harus dikeluarkan untuk membuat model balok adalah, di sini ceritanya kan si Halimah mau membuat model balok ya dari gipsum, kan berarti maksudnya panjang kali lebar sama dengan 200 gitu kan. Nah tadi tingginya 9 cm, kemudian harga gipsum per liternya 15.000. Nah kalau dalam satuan liter itu kan pakai desimeter ya. Nah kemudian ingat ya, kalau satuannya itu pangkat 3, berarti ini lagi ngomongin volumenya. Oke, kita cari dulu volume model balok. Volumenya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tadi kan panjang kali lebarnya kan udah diketahui, 200. Jadi 200 dikalikan tingginya yaitu 9. Jadi 200 dikali 9 yaitu 1.800 cm kubik. Nah, kan di sini kita mau cari liter ya. 1 liter itu kan 1 desimeter kubik. Jadi sekali naiknya itu kan dibagi 1000 karena kubik, sehingga volume balok ini 1.800 dibagi dengan 1000, jadi hasilnya 1,8 desimeter kubik. Jadi uang yang dikeluarkan kita kalikan dulu, satuannya kan 15.000 ya, jadi 15.000 dikalikan dengan 1,8. Jadi uang yang harus dikeluarkan untuk membuat model balok tersebut yaitu sebesar Rp27.000. Oke, itulah video pembahasan tentang balok. Untuk video selanjutnya, Kak Nurul akan membahas bagian yang ketiga, yaitu tentang bangun ruang prisma. So, stay tune aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton.